pasti bergaya beda. Dan dulu juga saya kayak begitu ya, ngomong ya udah saya lepas aja, nggak saya tahan lagi. Gitu. Saya udah halus nih. Itu juga kecelakaan yang menguntungkan karena begitu saya ke DPR, orang kan melihat si Menteri Keuangan ini akan dihancurkan oleh DPR. Ternyata gue pintar sedikit kan. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan DPR, selesai saya. Masyarakat jadi berbalik, yang tadinya benci-benci yang mau ngelihat saya hancur jadi senang. Wow, ini bagus nih. Kayaknya belagu-belagu kesana kesini kayak cowboy inspeksi sana sih. Gue jangan underestimate orang Indonesia. Yang asing-asing yang gelap-gelap itu saya matikan. Tiap hari, setiap minggu ada penangkapan di pelabuhan, di jalan-jalan juga banyak yang ditangkap. Utamanya adalah menjaga pasar domestik. Saya pikir amat penting ya. Waktu saya ke Malaysia emang mereka punya 2 merek, Proton sama satu lagi apa? 2. Dan udah lumayan bagus. Lihat dari luar wah bagus juga. Indonesia kan gagal terus. Biasanya sebelum saya bertindak, saya lapor dulu dengan ke Presiden. Pak, abis itu saya nanti akan ke kementerian supaya anggaran jalan aja. Jadi saya nggak pernah melakukan hal yang belum pernah dilaporkan ke Presiden. Ini sebenarnya perintah dia. Dan saya tahu kan gaya dia seperti apa. Jadi saya udah minta izin ke Presiden kan, Pak, boleh nggak saya ke kementerian ini untuk memastikan mereka belanja dengan baik. Soalnya udah disuit. Jadi atas perintah, arahan presiden saya jalan. Nah kan sekarang mereka tahu bahwa kita bisa monitor kondisi keuangan pemerintahan daerah dan setiap bulan, setiap saat, bahkan kalau kita mau. Waktu itu saya dipanggil ke Hambalang kan Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari berturut-turut Ustaz. Itu kan jadi setelah peristiwa demonstrasi besar kan. Ya saya ceritain, Pak, keadaan seperti ini karena ekonominya memburuk. Jadi kita mesti perbaiki, Pak. Karena kalau kita nggak betulin, demo itu nggak berhenti, akan terus terjadi sampai kita kacau dan masyarakat kita rugi semua. Biasanya kalau ekonomi masyarakat membaik, frekuensi demo juga turun. Ini saya perhalus ya bahasa ya. Kalau gitu saya betulin di WA lah ke istana, nanti ada pelantikan, pakai ini. Saya tanya kan, pelantikan jadi apa? Datang aja, gitu kan. Ya walaupun hari Minggunya ada kode-kode, tapi dia bilang jangan berharap dulu, ini belum tentu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Gue pikir kan gue selalu spesialis calon, nggak pernah jadi saya nggak pernah pikirin tuh. Apa misi Anda secara pribadi dan sebagai menteri, Bang? Nah, saya nggak pernah mikirin politik, saya nggak ngerti politik itu mahal, saya nggak punya duit juga. Selamat malam pemirsa. Pada malam ini kita mendapat kehormatan untuk bisa mewawancarai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya, terima kasih diberikan waktu. Saya tahu banyak sekali kesibukannya dan juga pertanyaannya adalah banyak sekali masalah yang kelihatannya diurus dan harus diurus. Jadi saya ingin menanyakan banyak hal ya Pak Menteri ya. Yang pertama saya ingin tanya soal yang di Bea Cukai ini. Pak Menteri sudah ke beberapa tempat, ada di Tanjung Priok, ada ekspor fiktif yang ditemukan, kemudian juga ada di beberapa tempat soal misinvoicing itu Pak Purbaya, over invoicing. Strategi persisnya Pak untuk mengembalikan pendapatan negara yang hilang itu seperti apa Pak? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab apa rasa penasaran Anda tentang isi kepala saya mau ngapain ke depan gitu kira-kira. Jadi bea cukai, bukan bea cukai yang kita kerjakan sebetulnya bukan bea cukai per se saja ya. Karena sebetulnya kita mau lindungin pasar domestik kita. Kan saya selalu bilang bahwa domestik demand kita besar, 90% dari perekonomian kita. Kalau itu 90% besar tapi dikuasain asing, saya kasih stimulus juga saya rugi. Yang untung asing yang menguasai pasar kita. Jadi masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan, dicarikan solusi. Itu kami tadi juga melaporkan bahwa target untuk percepatan hilirisasi ini akan terus kita lakukan, khususnya bagaimana hilirisasi inovasi ini tidak hanya di pusat. Tentu dengan kementerian kita akan melakukan berbagai langkah sinergi, kemudian juga dengan dan antara, begitu pula dengan Agrinas. Tadi beliau berpesan Agrinas merupakan partner yang harus terus digandeng oleh BRIN. Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jalatri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan. Karena bagi Bapak Presiden, masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan. Namun Bapak Presiden tadi juga mengingatkan bahwa pangan ini tidak hanya soal beras dan jagung. Beras dan jagung relatif saat ini sudah melampaui target.
namun yang harus terus dipikirkan adalah bagaimana swasembada untuk protein seperti daging ayam, kemudian juga telur, kemudian juga daging sapi, juga yang penting harus terus dipikirkan juga produksi untuk perikanan, sehingga budidaya laut, budidaya darat ini harus terus digenjot untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik, juga memenuhi kebutuhan ekspor, dan yang penting lagi adalah perikanan tangkap, sehingga saat ini memang di BRIN belum ada pusat penelitian perikanan tangkap. Insya Allah kami akan segera membentuk pusat penelitian perikanan tangkap untuk bisa menunjang target peningkatan produksi untuk protein ini. Kemudian yang berikutnya lagi, Pak Presiden tadi juga berpesan bahwa beberapa industri strategis yang harus disupport oleh BRIN, saya kira tadi sudah sampaikan soal industri pangan, agroindustri, dan itu merupakan jaga supaya salah satu pasar domestik kita betul-betul dikuasai nanti oleh pemain domestik utamanya. Jadi langkah pertama ya itu tadi, kita mengurangi sumber-sumber yang menimbulkan persaingan yang tidak fair untuk para pengusaha domestik. Tentunya ya tadi barang-barang ilegal yang masuk sini kan menimbulkan persaingan nggak fair. Apalagi yang baju-baju bekas udah di sana harganya mungkin mendekati nol karena udah bekas, udah nggak dipakai lagi, dibuang ke sini ada harganya. Mungkin sebagian orang untung, tapi dia menguasai pasar dengan harga yang nggak fair dan membuat perusahaan-perusahaan lokal nggak bisa bersaing. Akibatnya tadi perusahaan-perusahaan mereka mati, timbullah pengangguran. Jadi saya sebetulnya tujuan utamanya adalah menjaga pasar domestik supaya orang kita yang main, produsen kita yang bermain di situ, dan menciptakan lapangan kerja sehingga orang-orang kita bisa bekerja dengan lebih baik, pendapatnya lebih tinggi, dan bisa makin makmur lah mereka. Itu termasuk juga yang Anda lakukan Pak Menteri waktu melihat rokok ya, kan ada rokok ilegal itu soal cukai untuk negara ini, itu seperti apa Pak temuannya Pak? Jadi utamanya tadi kan ada perdebatan cukai rokok dinaikin apa enggak. Ada yang bilang harusnya dinaikin karena kita harus membunuh industri rokok, kira-kira gitu, mengurangi jumlah perokok lah kira-kira gitu. Itu ya katanya seperti itu. Tapi setelah saya lihat loh, cukainya udah tinggi banget, 57, kalau dengan PPh segala macam sampai 80-90% mereka bayar. Tapi bukan, jadi kosnya udah tinggi. Tapi di sini banyak rokok-rokok ilegal yang membuat tadi perusahaan itu susah bersaing, udah harganya mahal, ada harga barang yang lebih murah sehingga dia mati pelan-pelan. Tapi tujuan utamanya yang kesehatan tadi nggak kecapai. Kalau gitu caranya untuk sementara ya udah, saya amankan aja pasarnya, saya biarkan mereka hidup supaya tenaga kerjanya tetap bekerja di sektor itu, dan yang asing-asing yang gelap-gelap itu saya matikan. Jadi dalam jangka pendek saya pikir tidak bisa kita menekan jumlah perokok tanpa kebijakan yang jelas ke depan seperti apa. Daripada orang asing yang untung ya bisa biarkan aja domestik yang untung dulu untuk sementara. Iya, untuk saat ini ya. Kalau melihat hasil temuan-temuan itu Pak Menteri, soal misinvoicing tadi cukai juga rokok, sampai saat kita bicara ini Pak, apa ada progres ya Pak? Oh, setiap hari, setiap minggu ada penangkapan pemain rokok ilegal, bukan barang-barang rokok ilegal itu, entah di pelabuhan, di jalan-jalan juga banyak yang ditangkap. Mungkin ada tadi laporan berapa juta batang, 2 juta batang, 3 juta batang, itu terus-terusan, jadi kita nggak berhenti. Saya harapkan dan kita nggak akan berhenti terus ke depan sampai betul-betul bersih dari pemain-pemain itu. Mungkin sebagian pemain masih bersembunyi atau ada yang berkolusi dengan pejabat